kabar ayah bunda hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan sharing sedikit gitu ya di program Tanya Psikolog ya. Ini adalah program dari alumni Indonesia Islamic School ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan orang tua untuk berkonsultasi ke psikolog ya. Oke. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Bun, mau nanya, anak saya susah bangun pagi ya. Saya khawatir bagaimana nanti di SD ya. Bagaimana caranya ya Bun supaya bangunnya lebih pagi lagi? Oke ya. Bangun pagi itu terkait memang dengan pola kebiasaan gitu ya. Sehingga memang ini kita nggak bicara sehari dua hari gitu ya, tetapi mengenai pola kebiasaan yang udah terbentuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun semenjak dia kecil gitu ya. Oke, di anak-anak itu mungkin terjadi. Kenapa? Karena mereka memang belum memiliki sosial emosional yang matang gitu ya. Nah, sosial emosional yang matang itu terkait juga dengan kemampuan mereka memanage waktu dan sebagainya gitu ya. Kemampuan mereka melihat tentang di lingkungan itu seperti apa, kebutuhan atau harapan ekspektasi lingkungan terhadap dirinya seperti apa gitu ya. Nah, di anak-anak usia dini gitu ya, kita memang masih perlu assist mereka, dampingi mereka, arahkan mereka. Kita masih perlu, kita memang harus melihat gitu ya, pola tidurnya seperti apa, tidur malam jam berapa, tidur pagi jam berapa, kemudian tidur siang jam berapa gitu ya. Karena satu dan lain hal saling mempengaruhi gitu ya. Nah, misalnya kalau si anak itu terbiasa tidurnya larut malam gitu ya, itu biasanya akan memundurkan waktu bangun paginya gitu ya. Jadi kita nggak bisa berharap anak bangun pagi tapi malamnya tidurnya larut malam. Bisa bangun pagi, tetapi dampaknya apa nanti di sekolah, si anak akan jadi lebih ngantuk gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menurunkan dulu jadwal tidurnya gitu ya. Biasanya anak-anak itu jam 9 sudah harus tidur gitu ya. Nah, kita turunkan dulu. Kalau biasanya tidurnya jam 11, turunkan setengah jam sampai nanti jam 9 gitu ya. Nah, setelah itu ketika tidurnya sudah cukup gitu ya, paginya itu seharusnya mereka bangun lebih pagi gitu ya, karena kebutuhan tidurnya sudah cukup gitu. Tetapi kalau seandainya belum gitu ya, kita mungkin bisa mulai membangunkan lebih cepat gitu ya, si anak misalnya setengah jam lebih cepat itu udah di udah digodain gitu ya supaya bangun, ayo bangun kak bang gitu ya, sudah mulai seperti itu. Nah, sehingga itu perlahan-lahan harus kita turunkan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan tidur siang. Nah, ada beberapa anak yang memiliki tidur siang itu memang terlalu sore gitu ya, mungkin jam 3 atau jam 4, sehingga otomatis itu akan mempengaruhi tidur malamnya. Nah, sehingga jam tidur siangnya juga perlu diperbaiki. Kemudian tentang lama tidur siangnya juga perlu kita perbaiki gitu ya. Ada anak yang tidurnya terlalu lama gitu ya, dari siang sampai akhirnya maghrib gitu ya. Nah, tidur siang itu secukupnya saja sehingga tidak mempengaruhi tidur malamnya juga gitu ya. Oke. Ketika si anak itu sudah pola tidurnya kita perbaiki, biasanya tuh suka muncul, Bun, tapi bangunnya masih tetap siang gitu, ke sekolahnya masih tetap lama gitu, melamun ngantuknya masih tetap lama. Nah, kita perlu pahami bahwa memang pembiasaan itu tidak langsung
berubah 100% gitu ya. Kalau si anak lama gitu ya, bangunkan mereka lebih pagi gitu ya, sehingga mereka punya waktu untuk mengumpulkan nyawa ya istilahnya gitu ya, untuk berinteraksi di pagi hari seperti itu. Kalau seandainya masuk sekolahnya 7.15, kemudian kita baru bangunnya setengah 7, nah yang ada anak-anak itu dipaksa bangun, kemudian dipaksa mandi, orang tuanya emosi, marah, sehingga yang ada anak-anak pergi sekolah tidak dalam kondisi yang fun seperti itu ya. Nah kemudian Bun ada lagi yang tanya biasanya, Bun, rumah saya rame sehingga anak-anak nggak bisa tidur gitu ya. Nah sebenarnya ini terkait memang hubungannya dengan lingkungan keluarga. Ketika kita sudah menerapkan aturan dan rules gitu ya, seluruh anggota keluarga yang ada di rumah perlu paham. Ayah bunda mungkin bisa menyampaikan ke anggota keluarga yang ada di luar rumah untuk jangan ribut dulu, menyampaikan jangan ribut dulu ya, misalnya silakan adek mau tidur dulu gitu. Perlu kerjasama memang dengan anggota keluarga yang lain seperti itu ya, sehingga ketika sudah jam tidur anak-anak jangan dibawa, tetap main gitu ya mungkin dengan anggota keluarga yang lain, tetapi memang benar-benar kerjasama untuk memulai ritual tidur gitu. Oke, baik gitu ya. Sekian dulu program Tanya Psikolog gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu. Kita sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.